Hai minasan konnichiwa. Kenalin, namaku Saka Zunun Amisri, bisa dipanggil Saka. Di hari yang cerah ini, aku mau ngajak teman-teman berkenalan dengan aplikasi belajar bahasa Jepang. Namanya Kanjigo. Kanjigo bisa kalian temuin di Play Store HP kalian. Sebentar, akan aku liatin kayak gimana. Nah, ini dia. Di Play Store udah ada dan udah aku install juga sih. Ratingnya nggak terlalu buruk, 4,3, lumayan. Kita buka saja langsung. Nah, ini kita lihat tampilan awalnya. Tuh. Udah bisa kelihatan kan dari tampilan awalnya ini apa itu aplikasi Kanjigo. Aplikasi Kanjigo ini adalah aplikasi belajar huruf bahasa Jepang. Di sini kalian bisa belajar hiragana, katakana, dan juga kanji. Nah, kanjinya pun bisa kalian sesuai dengan tingkatan belajar kalian. Tuh, ada dari N5 sampai N1. Jadi kalian mungkin nanti nggak mendapatkan kanji yang rumit-rumit, jadi bisa sesuai. Kali ini kita coba dulu buka ke hiragana. Tuh. Kita di awal langsung dihadapkan dengan tabel-tabel huruf Jepang hiragana. Itu yang di sisi kiri sebelah sini itu ada huruf depannya. Yang atas ini adalah huruf suaranya. Kalau disatuin ini K, Kiku, Keko. Yang atas sendiri kan hanya suara saja seperti A, I, U, E, O gitu. Terus kalau kita pencet salah satu ya, ini kayak gini. Tuh, keluar tampilan kayak gini. Yang atas sendiri ini kita bisa dengerin suara dari mbak-mbaknya Kanjigo. Kita bisa tahu bagaimana pengucapan yang benar. Contoh, kalau di bahasa Indonesia dalam huruf E saja kan ada E dan E. Nah, kalau di bahasa Jepang tuh kayak apa sih? Nah, kita bisa dengerin gimana pengucapan yang benar gitu. Yang kedua ini kita dilihatin urutan penulisan bahasa Jepang. Karena kan di huruf Jepang penulisan itu harus urut dan gak boleh sembarangan karena hasilnya pun juga beda. Yang ketiga, ini kita bisa latihan nulis dari gambar yang huruf gambar di atas ini. Kita coba ya. Tuh. Bagus kan? Jelek sih. Tapi ya gitu deh, kurang lebih. Ini yang huruf biasa. Nah, di slide selanjutnya ini ada huruf dengan teng-teng. Jadi dibedakan. Yang seperti yang tadi aku bilang, di bagian kiri ini ada huruf depannya dan yang atas ini adalah huruf suaranya. Terus kita paduin seperti huruf L begitu, ya kan? Huruf L, set. Nah, berarti kan ini dibacanya G. Yang ini sama yang atasnya ini berarti dibacanya Gi, Gu, Ge, Go, dan seterusnya. Tuh, kalau dibuka gambarnya seperti tadi. Cuman ada gambar teng-tengnya di sini. Terus di slide selanjutnya kita juga dihadapkan dengan tabel hiragana, tapi dengan tambahan A, U, O. Ini kalau kita lihat tuh. Nah, di sini yang perlu diperhatikan huruf ya ini kecil ya, minasang. Tuh kan
hurufnya setengah dari badan yaki, jadi tidak besar begitu. Kita coba latihan ya, kita urutin tuh satu-satu ya, gini, terus gimana lagi, ini, terus kita gambar yang nya kecil, set, terus ini kecil, baru begini gitu. Nah, tapi menurutku kekurangan di sini adalah kita nggak tahu ini dalam aplikasi ini nggak menunjukkan bahwa yang ku gambar ini tuh benar atau salah, urutanku tuh udah benar apa salah. Jadi ya kita harus mengoreksi otomatis ya, tapi nggak apa-apa lah. Selanjutnya juga sama, tapi dengan tambahan teng. Terus di bawahnya nih ada 5 menu. Yang kita lihat ini kan menu yang pertama. Kita coba ke menu yang kedua. Oh, kuis. Di kuis ini kita kan tadi di halaman yang pertama kita udah baca-baca nih, udah menghafalin huruf-huruf. Nah, kita bisa mencoba belajar dengan cara kuis, melatih apa yang kita belajar tadi. Kita mulai ya, coba ya. Yang ini tuh kita dengerin. Makanya bilang Nah, kita pilih nih mana huruf hiragana yang bersuara Ayo tebak yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat? Jawabannya yang keempat ya. Ye, benar. Ini, terus ini ada gambar huruf apa? Ini adalah hurufnya dibaca apa ini? E. Iya benar. Terus ini kita akan dengerin lagi. Tadi kan ada habis kuis ya kan? Kita pemanasan, terus kita tes deh. Nah, kita sekali ini kita juga bisa memilih opsi mau yang gimana. Menurutku biar kita hafalnya pelan-pelan, kita bisa mulai dari yang tanpa teng-teng dan tanpa tambahan A, U, O tadi ya. Kita coba mulai. Nah, ini seperti tabel yang kita pertama lihat tadi. Terus kita pasti ini suruh ngisi ya kan. A, kita pilih nih, A ini hurufnya kayak apa? Ya ini kan tadi. Terus kita isi lagi. I, itu hurufnya kayak apa? Kita cari. Atau kita tulis, mungkin bisa. Oh, tidak bisa. Jadi kita cari. Nah, kekurangannya mungkin dari situ ya juga ya. Kita bisa kita itu harus nyari satu-satu, scrolling ke bawah, dan itu kan seperti ya membuang-buang waktu sebenarnya. Mungkin itu kekurangan dari Kanjigo juga. Seharusnya developer bisa memberi opsi untuk kita nulis saja, semisal A, oh bentuknya kayak gini, kita kan nulis saja A. Jadi kan kita juga bisa belajar nulis juga gitu. Coba kita centang sekarang. You want to submit? Yes, submit. Oops, dapat jelek minasang. Tapi yang kita kerjakan tadi benar. Yang menu yang ketiga sudah, sekarang kita lanjut ke menu yang keempat. Di menu yang keempat ini kita bisa belajar kosakata. Tuh
tuh disediain. Ada kosakata yang simpel-simpel ya minasang, yang bisa kita pelajari sesuai abjad ayu eo gitu. Ada arti-artinya juga. Au untuk bertemu. Tapi di sini hanya disediakan bahasa Inggris ya minasang. Sayangnya begitu, belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Tapi ya, teman-teman kan pasti sudah jago-jago berbahasa Inggris. Pasti sudah bisa. Amin. Kalau yang belum ya semoga bisa. Amin. Nah, di menu yang langsung saja ya. Setelah kita buka ke menu yang keempat. Nah, sekarang kita ke menu yang terakhir. Ada apa? Oh, di menu yang terakhir ini ada kuis tentang kosakata. Jadi setelah kita baca-baca kosakata ini, kita bisa langsung latihan. Latihannya juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi to meet, untuk bertemu. Apa tadi minasang? Apa ya? Ashi? Iya. Aa? Iya. Au. Nah, sepertinya ini. Oh, ternyata di drag minasang, tidak dipencet. Dan benar, hore. Yang ini kita mendengarkan mbaknya bilang au. Jawabannya sudah pasti yang A ya, tidak mungkin yang 2, 3, 4 karena ini iku sudah berbeda. Atau itu berbeda lagi, itsuka tambah jauh. Jadi jawabannya yang A, benar ya. Jadi itu saja di menu hiragana ini. Kalau di menu katakana, sayangnya kita harus membayar minasang. Di sini tertulis 63.000. Wow, harga yang lumayan. Tapi untuk tampilannya kurang lebih sama dengan hiragana tadi. Hanya tabelnya saja yang berubah menjadi tabel huruf katakana. Terus ini kita coba buka yang N5 kanji. Tampilannya seperti apa? Oh, tampilannya dalam bentuk seperti ini. Bisa kita ubah juga. Tuh, kita bisa kanjinya di pojok kanan ini ya, samping pencarian. Kita bisa nyari kanji N5. Pojok kanan ini ada 2 menu. Yang kanan adalah kita bisa mencari kanji N5. Lalu yang ini kita bisa melihat listnya kanji-kanji N5. Di bawah huruf hiragana itu ada arti dari hiragana minasang. Terus bawahnya lagi ada cara baca kunyomi dan cara baca onyominya. Kalau kita play, ini ada cara penulisannya minasang. Nah, kalau yang tombol pensil, ini pasti kita belajar menulis, ya kan? Tuh. Kita tinggal ikutin aja titik hijaunya sampai ke titik merah. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Jadi deh. Tapi ini salah ya minasang. Kita tidak boleh, kita harus sama yang atasnya dan tidak boleh melebihi garis
Contohnya seperti ini. Ini tetap salah lagi minasang. Sulit soalnya kalau pakai tangan. Sumimasen. Di menu yang kedua ini sama seperti yang tadi. Ada kuis. Nah, ini kanji apa? Terus kita jawab. Yep, benar. Person, orang. Kanji orang. Itu yang mana kita pilih. Misal kalau salah, kita coba salah ya minasang. Tuh, jadi dia merah begitu. Dan ini di pojok kanan juga ada opsi soalnya seperti apa. Kita bisa atur. Di menu yang ketiga ada tes tentang kanji. Setelah tadi ada kuis, setelah tadi ada kanjinya apa aja, huruf kanjinya apa aja. Di menu yang ketiga ini ada kuis. Jadi kita bisa urut sih belajarnya. Tuh. Terus di sini juga ada opsinya. Kita mau kanjinya tuh random atau kanji yang terpilih yang mau kita pilih aja. Tuh kayak gini. Kita bisa pilih aja yang mana gitu. Yang keempat ada vocabulary atau kosakata. Nah, kosakata kali ini ada kanjinya minasang. Enggak seperti tadi, au kanjinya seperti ini, begitu. Kita juga bisa mendengarkan. Nah, di menu yang kelima ini mesti seperti tadi, yaitu kuis kosakata. To give. Ichiru, bukan. Ageru. Agerunya ada dua ya minasang. Ayo, ageru yang mana? Pastinya ageru yang digunakan untuk kalimat memberi. Kadrak, benar. Seperti itu. Ya, dan semuanya sudah aku jelasin ya minasang. Di samping kiri ini ada menu tentang kontak us. Kita bisa menghubungi customer service dari Kanjigo. Kita bisa memberikan reminder. Jadi ada pengingatnya minasang. Kita mau belajar kapan, terus ini nanti bisa diingatkan sama Kanjigo biar kita tidak lupa. Gitu. Sini ada bisa berganti tema juga. Jadi gelap. Jadi terang lagi. Ada redeem kode juga. Kalau kita punya kode voucher bisa ditukarkan. Ya, dan itu aja yang mau aku kenalin kepada minasang tentang aplikasi Kanjigo. Untuk selebihnya kalian bisa download di Play Store ya minasang. Namanya Kanjigo. Kalau menurut aku sih ini lumayan recommended. Karena kelebihannya juga itu tampilannya yang bagus, user interface yang menarik. Kekurangannya hanya kita harus membayar. Tapi sebenarnya ini manusiawi sih karena developernya juga butuh makan. Jadi kalau kita mau sekalian sedekah juga tidak apa-apa. Terus dengan dan tadi apa nggak ada pemberitahuan bahwa yang kita jawab ini benar sih atau apa salah sih.
sama tadi yang kita tuh harus scroll jadi membuang waktu. Dan begitu saja perkenalan kita hari ini. Sampai ketemu di perkenalan kita yang lain ya minasang. Jangan bosan-bosan. Arigatou gozaimasu.